Parjolo Sahali, Hupasat Hamima, selamat dan sukses untuk pelaksanaan UMKM hari ini. Mulia Tegodang di Ibu narasumber kami yang luar biasa, yang sejak Mei 2022 telah melakukan MOU antara HKBP Dohot UMKM Provinsi Sumatera Utara, nah diketuai oleh Ibu Ujiana Sianturi ya Amang Inang. Kami mengucapkan terima kasih kepada HKBP Distrik 7 Samosir yang telah menerima kehadiran Biro Pengmas HKBP dalam rangka untuk menindaklanjuti MOU antara HKBP dengan distrik-distrik yang sudah kita lakukan di bulan Mei 2022. Saya bangga dan salut dengan Bapak Preses kita. Kenapa? Karena beliau bisa secerdas ini telah melalui proses yang panjang. Melalui proses itu, Amang Inang, tidak dengan sendirinya. Ya, mulai di tahun 2000-an sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan desa di Asian Rural Institute Jepang, dan beliau adalah kader saya. Tapi kader saya sudah lebih cerdas dari saya karena apa? Beliau sudah memiliki Master Diakonia Internasional. Ya, luar biasa ya. Tamatan dari Jerman, tapi juga Asia, Afrika yang diakui sertifikatnya, kan luar biasa. Saya hanya Master Teologi. Itu artinya bahwa saya sebagai gurunya berhasil karena yang dikader sudah lebih cerdas. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah pelit seperti Bapak Preses kita mau membagi ilmunya ya kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Terlebih ini di sini sesungguhnya salah satu distrik yang cepat menindaklanjuti mengimplementasi MOU itu adalah masih hanya distrik 7 Samosir. Kita aplaus dulu. Ya. Tadi sebelum kita memulai pertemuan ini saya bilang sesungguhnya distrik 7 Samosir sudah harus menjadi narasumber karena mereka sudah punya galeri, sudah punya NIB, ya, sudah punya anggota-anggota UMKM, ya. Tetapi kita ini belum begitu. Jadi kita yang justru harus belajar ke sini begitu ya, supaya tertular juga kepandaian daripada distrik 7 Samosir ya Pak Joni. Supaya tertular juga kepandaian bagaimana memperoleh izin NIB, bagaimana memperoleh izin operasional dan lain sebagainya. Bapak Preses sudah melalui proses yang begitu panjang dan sudah secara langsung melakukan implementasi apa itu gerakan Yesus, apa itu gerakan diakonia, yaitu adalah peduli terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Barang siapa melakukan segala sesuatu bagi saudaraku yang paling hina ini, dia telah melakukannya untuk aku. Jadi ada peluang besar, saya pikir. Yang pertama, peluang besarnya distrik 7 Samosir berada di pusat destinasi pariwisata internasional ya. Sehingga ini betul-betul kalau UMKM itu dikembangkan dan letaknya juga strategis seperti ini, ada resto, ada galeri, kopi, ada anggur yang akan dipetik langsung. Bahkan saya sudah melakukan wawancara langsung dengan Bapak Pendeta Lambok Siahaan, dengan Bapak Pendeta Bolivar Nebaho. Ada impian mereka ya, kalau di Eropa pokok anggur itu di sisi sepinggiran jalan kiri kanan itu bisa dipetik secara langsung, tidak usah pakai tangga ya. Karena apa? Mereka penghasil anggur. Anggur ini diproduksi menjadi wine, dan itulah impian dari Bapak Pendeta Bolivar Nebaho dan Bapak Lambo yang tentunya atas izin Bapak Preses dan masukan ada maunya nanti oleh-oleh yang betul-betul khusus dari Samosir ini, selain buah segar yang bisa dipetik langsung tetapi juga wine yang diproduksi di Kabupaten Samosir ini. Pemrakarsanya adalah distrik 7 Samosir. Aplaus dulu ya. Ada oleh-oleh yang mau kita bawa ya. Walau memang Departemen Diakonia sendiri sudah memproduksi wine
yang dipakai untuk perjamuan kudus, ya. Baik itu kopi, iya, baik itu dari kopi, baik itu dari naga, dari pisang kepok, dan juga dari anggur, ya. Kita sudah dari nanas, kita juga sudah memproduksi. Tapi nanti kalau di situ Samosir sudah memiliki kebun anggur, ya, kami tentu juga akan ke sini beli anggur, begitu kan? Sama-sama kita bisa memproduksi anggur, atau anggurnya nanti dikirimlah ke Departemen Diakonnya, marketnya kita buka juga di Pematang Siantar begitu, atau di Perkampungan Pemuda Jaytun Silangit. Artinya yang mau saya katakan ibu bapak sekalian, memang salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan, baik itu masalah stunting, baik itu perdagangan terhadap remaja dan pemuda, baik itu terhadap pekerja seks komersial, baik itu kejahatan di bidang narkoba, kriminalitas, hoax, heks, dan lain sebagainya, itu salah satunya adalah melalui pengembangan ekonomi. Ini semua akar dari yang saya sebutkan tadi, faktor kemiskinan. Kalau kita katakan selalu melalui sosialisasi marturia, jangan jual tanah kalian ya kepada itu para pengusaha Islam walaupun mereka 3 kali lipat. Bagaimana kita bisa mengatakan itu kalau ekonomi warga jemaat kita tidak betul-betul kita persiapkan? Itu susah. Kalau asal ngomong saja ya, talk only no action, tentu bagaimanapun itu sulit ibu bapak. Satu-satunya yang mengakibatkan akar daripada kemiskinan ini, baik itu tadi yang saya katakan pengangguran, penjualan perdagangan anak, adalah kemiskinan. Nah, oleh sebab itu salah satu solusinya adalah bagaimana menumbuhkan UMKM ini di tingkat akar rumput, sehingga pada akhirnya ekonomi warga jemaat dan masyarakat itu semakin sejahtera. Dan salah satu juga yang benar-benar merupakan peluang, kita doakan 25 November ini akan dilakukan peletakan batu pertama di Rumah Sakit HKBP Ninggolan, di mana rumah sakit ini ya akan menjadi rumah sakit tipe D, di mana di situ juga bukan hanya rumah sakit tetapi juga bagaimana orang-orang yang narkobaon, orang-orang dengan gangguan jiwa, anak-anak kita yang dengan HIV/AIDS betul-betul juga dipedulikan melalui rumah sakit ini, begitu ya. Nah, itu kita dukung. Tentu UMKM bisa hadir di sana dengan membuka restoran, ya, dengan membuka UMKM kecil, souvenir, tentu akan semakin banyak diminati. Itu artinya peluang. Nah, bagaimana kita menciptakan peluang ini, menggapai peluang ini supaya tercapai, ya UMKM ini harus kita benahi secara bersama-sama. Dan itu tidak akan mungkin berhasil kalau hanya Bapak Preses, kalau hanya seksi-seksi diakonnya, ya, tetapi semua harus terlibat, bahkan mulai tingkat PAUD. Ya, kita harus juga ajarkan mereka bagaimana berdiakonnya. Itu harus kita tularkan kepada mereka. Remaja pemuda mencintai produk sendiri. Dang di hotagonan di BQ itu tidak ada di distrik 7 Samosir. Bahkan saya betul-betul terharu di saat Bapak Preses dengan tim kerjanya sudah berangkat ke gereja-gereja memasarkan hasil UMKM supaya ini juga bisa dipakai dalam, ya, pesta-pesta pembangunan, pesta Gotilon yang betul-betul mempunyai peluang untuk mempromoskan bahan lelang ini, ya. Kita selama ini hanya bahan lelang itu apa taheguarnya yang tidak harus dibeli secara cash. Padahal kita punya produk yang luar biasa ini, stick ya organik ya dari sayur ini, ya banyak sekali produk-produk. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang sudah memulai usaha UMKM, walaupun prosesnya agak sedikit terlambat, tapi lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, oleh sebab itu ya kita mengucapkan terima kasih kepada Ketua UMKM Provinsi Sumatera Utara Ibu Luciana Sianturi, Bapak Preses, terlebih Biro Pengmas HKBP,
yang mana terselenggaranya program ini adalah atas dukungan support dari United Evangelical Mission yang selalu menopang gerakan-gerakan diakonia di HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.